Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Namira Nifa dengan NIM G002409 dari kelompok A7. Dan di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang hasil laporan praktikum anatomi yang ketiga yaitu tentang anatomi dari traktus respiratoris inferior. Nah, pertama yaitu dari trakea. Nah, untuk trakea sendiri eh, dia itu nanti letaknya dia setinggi skeletopis eh VC 6 sampai VTH 4 atau 5. Nah, dia itu nanti pembagiannya ada dua, yaitu ada trakea pars cervical dan thoracalis. Kemudian ada penyusunnya, yaitu nanti ada cartilago. Yang pertama ada cartilago trachealis, kemudian ada cartilago trachealis, kemudian ada musculus trachealisnya sendiri, musculus trachealisnya, kemudian ada cartilago cricoidea, terus ada jaringan pengikat elastisnya juga, dan ada cartilago trachealis. Ya, cartilago trachealis, ligamen anular trachealis, dan ada jaringan pengikat elastis. Oke, next. Kemudian ada bangunan penting. Nah, bangunan pentingnya itu ada bifurcatiotrachea dan carina. Nah, untuk bifurcatiotrachea sendiri, itu dia percabangan trakea nanti menjadi bronchus primarius dextra dan sinistra. Nah, nanti dia bakal setinggi VTH 4 atau 5. Kemudian ada karina. Nah, karina itu apa? Karina itu kan kayak gambarnya kayak ada penonjolan. Berarti kan dia penonjolan pada bifurcatio trakea. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya buat reseptor batuk dan reseptor iritan. Kemudian untuk vaskularisasinya nanti dia arterinya berarti arteri tiroidea yang inferior. Arteri tiroidea inferior, kemudian ada venanya. Nah, venanya tiroidea inferior juga. Kemudian untuk inervasinya nanti ada simpatis dan parasimpatis. Untuk yang simpatis nanti dia truncus sympathicus. Kalau yang parasimpatis nanti dia nervus vagus. Next, kita lanjut ke bronchus. Nah, bronchus itu nanti ada beberapa ya nanti ada conduction zone sama respirasi. Nah, buat yang conduction zone itu nanti ada bronchus primarius, bronchus secundus, tertius, dan bronchiolus terminalis. Kalau yang buat respirasi ya udah berarti namanya bronchiolus respirasi. Nah, nanti dia dibagi ada yang mempunyai kartilago sama yang nggak punya kartilago. Kalau yang dia punya kartilago tuh dari bronchus primarius sampai bronchus terios, kemudian yang tidak punya kartilago berarti dari bronchiolus terminalis, nanti dari bronchus terminalis sampai ke bronchus respiratori. Nah, next kita bakal bahas si bronchus primariusnya terlebih dahulu. Nah, untuk bronchus primarius nanti kan dia dimulai dari bifurcatiotrachea, nanti dia sampai hilum pulmonalis. Nah, nanti dia ada pasang, yaitu ada pasang bronchus yang dexter dan sinister. Nah, untuk yang bronchus secundus parterialis itu nanti dia bakal dipercabangkan sebelum masuk hilum. Kalau yang hiparterialis nanti dia dipercabangkan setelah masuk ke hilum pulmonalis. Nah, next kita ke bronchus primarius sendiri ya. Ya, ke bronchus primarius. Nah, buat bronchus primarius itu nanti dia ada primarius yang Dexter sama Sinister. Nah, kalau yang Bronchus primarius Dexter itu nanti dia bakal lebih pendek, lebih lebar, dan dia lebih tegak. Kalau yang di Sinister nanti dia bakal lebih panjang, lebih sempit, dan lebih datar. Next, buat yang Bronchus secundus, nah untuk Bronchus secundus juga sama, nanti ada yang Dexter sama Sinister. Nah, buat yang Dexter nanti dia jumlahnya 3, dan yang di Sinister nanti jumlahnya 2. Kemudian untuk letak skeletopisnya, nanti kalau yang Dexter dia masuk ke hidung pulmonalis tinggi VT5, dan kalau yang di sini nanti dia masuk hilum pulmonalis setinggi VT6. Kemudian untuk penamaannya kalau di bronchus secundus dexter nanti dia ada bronchus secundus epiarterialis dan hiperterialis. Nah, untuk pengertiannya tadi sudah kita bahas, dan ini mohon maaf saya salah nulis, lupa saya masukkan, yaitu kalau yang buat sinister nanti dia keduanya merupakan bronchus secundus hyperterialis. Jadi saya izin mengulang. Jadi kalau yang bronchus secundus epiarterialis nanti dia dipercabangkan sebelum masuk hilum pulmonalis. Kalau yang di hiperterialis nanti dipercabangkan setelah masuk hilum. Next, kita ke bronchus tertius. Nah, buat ke bronchus tertius itu nanti dia jumlahnya
Bronkusnya tergantung pada jumlah segmen parunya. Kalau yang di Dexter itu biasanya 10 bronchi, yang Sinister 8 atau 9 bronchi. Nah, nanti dia ada bronkus terius, kemudian nanti dia ke bronkus terminalis kan, sama respirasi. Nah, dia nggak punya kartilago. Nah, next kita ke pulmo. Nah, untuk pulmo sendiri, dia tuh nih, nanti dia terdiri dari basis, apek, dua fasies, dan tiga margo. Nah, buat basisnya sendiri nanti dia berada di atas diafragma. Kalau apex berarti dia di atas kostil satu dan dia masuk ke dasar leher. Kemudian untuk fasiesnya nanti dia ada dua, yaitu nanti ada fasies costalis dan mediastalis. Ini ada apex, dia terus ada uh, fasiesnya dan ada margo. Nah, margonya tuh nanti ada margo inferior dan anterior. Oke, next kita ke pulmodextra. Nah, di pulmodextra itu dia nanti ada tiga lobus, yaitu lobus superius di SIC2, lobus medius SIC4, dan lobus inferius SIC6. Kemudian nanti ada 10 segmen dari tertius bronchinya dan visura obliquus pulmonalis dextra dan visura horizontal pulmonalis dextra. Nah, nanti ini ada yang pertama tuh nanti dia ada lobus superius, terus ada viscerae horizontal, kemudian nomor tiga itu ada lobus medianus. Oh, yang di sini ada viscerae oblique dan ada lobus inferius. Kemudian yang enam nanti ini ada arteria subclavia, ada vena subclavia, vena brachiopalica dextra, sinistra, vena cava superior, arteri pulmonalis, vena pulmonalis. Kemudian yang ini nanti ada cor. Kemudian yang 14 itu berarti dia vena cava inferior. Kemudian nanti di yang ini diafragma. Terus ada vena zygos, esophagus, bronchus. Yang 19 itu bronchus, lobus superius, dan yang 20 itu costis satu. Nah, next kita ke pulmo sinister. Nah, di pulmo sinister nanti dia ada dua lobus. Kalau sinister dia ada dua lobus, yaitu SIC2 dan SIC6. Nanti dia 8 sampai 9 segmen. Nanti dia ada viscera oblik dan lingua pulmonalis. Nah, kalau yang di nomor satunya ini nanti dia ada viscera oblik ya. Ada viscera oblik, terus ada lobus inferius, lobus superius, dan ada lingula, terus ada costis satu ini. Terus ada nomor 6 itu berarti dia bronchus, terus esophagus, terus aorta trachea. Nomor 9 ini berarti diafragma, 10 cor, 11 vena pulmonalis, arteri pulmonalis, arcus aorta, vena, ini vena brachiocephalica sinistra, dan arteri subclavia sinistra. Next kita ke radix. Nah, sebelumnya radix et hilum itu nanti ada radix dan hilum. Nah, radix sendiri itu apa? Radix itu nanti kumpulan struktur yang melekat kan pulmo ke struktur di mediastinum. Nah, radix nanti ditutupi oleh pleura parietalis pars mediastinalis. Nah, yang nanti dia merupakan berefleksi menjadi pleura visceral. Kemudian kalau hilum berarti dia daerah. Jadi daerah, kalau yang radix dia kumpulan struktur. Jadi kalau hilum dia daerah struktur struktur masuk keluar seperti bronkus, arteri atau vena pulmonalis, dan vasa limfatika dan nervnya. Nah, nanti struktur yang melewati eh hilum pulmonis sendiri nanti ada pulmodextra di sinistra. Jadi kalau yang melewati di pulmodextra nanti ada bronchus eparterialis, arteri pulmonalis, dan dua bronchus hiparterialis dan vena pulmonalis. Kalau yang di sinistar berarti dia ada arteri pulmonalis, dua bronchus hiparterialis, dan vena pulmonalis. Oke, kemudian untuk vaskularisasinya venas pulmo sendiri, nanti dia ada vaskularisasi menurut fungsional dan nutritif. Kalau yang fungsional berarti dia arteri vena pulmonalis. Kalau yang nutritif berarti arteri vena bronchialis. Next kita ke pleura. Nah, pleura itu nanti dia bakal dilapisi sama ada pleura parietal, ini ada pleura parietal, visceral, sama cavum. Nah, nanti analog balon. Nah, analog balon itu kita analogikan jadi pleura, kavum pleura, kemudian di sini ada pleura visceral, dan di sini ada pulmonya. Jadi
bagian balon yang nggak tersentuh itu nanti namanya pleura parietal. Kalau balon yang tersentuh nanti dia pleura visceral dan ruangan di antara dua sisi itu cavum pleura dan bagian tangan itu dia pulmo. Next kita ke pleura parietal. Nah, pleura parietal tuh dia tuh menurut topografi nanti dia dibagi jadi pleura parietal pars costalis, mediastal, mediastinalis, diafragma sama pleura. Ini ada cervical, costal, terus yang par diafragma. Next kita ke potential space. Nah, kalau buat potential space itu nanti dia ada recessus costomediastinal dan ada recessus costodiaphragmaticus. Kalau yang costomediastinal itu nanti dia berada di tempat pleura parietal pars costalis yang nanti dia bakal bersentuhan dengan pleura parietal pars mediastinalis. Dan kalau yang costodiaphragma berarti nanti dia dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diafragmatika. Nanti dia bakal berisi cairan ketika berdiri, memungkinkan pulmo nanti bergerak ketika dia bernafas. Ada costodiafragma sama costodiasmedia. Kemudian untuk klinisnya yang pertama ini ada asma. Nah, asma itu reaksi hipersensitivitas yang manifestasinya dia merupakan bronkokonstriksi yang mengakibatkan obstruksi jalan nafas. Kemudian ada tracheostomi, yaitu dia pembedahan dengan membuka trakea nih. Berarti dia trakeanya dibuka karena adanya obstruktif atau dia kesulitan bernafas. Kemudian ada torakosentesis. Nah, dia itu tindakan mengeluarkan cairan atau darah dengan memasukkan jarum di tepi atas kostal. Jadi dia buat ngeluarin cairan di sini. Kenapa harus di tepi kostal? Nah, dia tuh buat menghindari jarum mengenai nervus intercostalis yang ada di tepi bawah koste. Terus next, kemudian ada torakostomi. Nah, kalau torakostomi berarti dia memasukkan selang ke dalam kafum. Kalau torakotomi berarti kita bedah. Dia buat uh, menginsisi dinding torak untuk mengakses kafum toraknya. Baik, terima kasih. eh Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau penjelasan dari saya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.